Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para pejuang CPNS. Perkenalkan, saya Syahrizal Dwi Gumelar, MDLLA JST, tenaga pengajar Dolphin Brain. Seperti yang bisa teman-teman lihat semua, berikut adalah selayang pandang data diri saya, di mana saya lahir di Bandung ya, 29 Maret 1994, sudah menikah, dan kemudian saya PNS itu pada tahun 2016 CPNS-nya. Sedikit, saya merupakan seorang profesional dalam bidang transportasi darat, namun memang saya memiliki pengalaman juga di bidang transportasi pada matra lainnya, laut, kereta api, dan udara, serta juga berpengalaman di bidang barang dan jasa. Untuk pendidikan, saya menempuh D3 lalu lintas dan angkutan jalan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 selama 3 tahun tentunya. Kemudian melanjutkan S1 Teknik Sipil Universitas Kalimantan Utara. Pada saat itu saya ditempatkan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus saya menempuh juga S1 Teknik Sipil di sana. Kemudian untuk beberapa sertifikasi yang saya raih, di antaranya ada analisis dampak lalu lintas di tahun 2023, kemudian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL 1 dan 2, itu masing-masing di tahun 2019 dan 2022. Kemudian saya juga memiliki sertifikasi tingkat dasar ahli pengadaan atau barang dan jasa di tahun 2012 dan Safety Management System di 2017. Untuk pengalaman kerja, di dinas sebelumnya saya pertama kali bertugas di pemerintahan itu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di bidang lalu lintas, di mana fokus kegiatannya yaitu pada analisis dampak lalu lintas. Kemudian saya CPNS di Provinsi Kalimantan Utara. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang kita sudah mengakses dari web Dolphin Brain, dari aplikasi Dolphin Brain, kita sudah login. Kita akan coba untuk soal-soal yang ada di Dolphin Brain. Saat ini jabatan yang diampu adalah pengawas transportasi darat perhubungan pada Dinas Perhubungan. Kita coba bahas satu persatu seperti apa isinya, seperti apa kisi-kisinya, dari mana kisi-kisi ini tentunya berdasarkan ujian field report dan kisi-kisi CPNS di 2024, yaitu tahun sebelumnya ketika pembukaan CPNS. Mari kita cek saja satu persatu. Oke teman-teman semua, kita sudah login di aplikasi Dolphin Brain. Nah, kita akan coba ulas untuk kisi-kisi pertanyaan soal CPNS SKB bagi pengawas transportasi darat di Dinas Perhubungan. Nah, di sini saya sudah coba buka soal-soalnya. Kita coba lihat langsung review saja apa saja sih yang ada di sini. Soal yang pertama kita cek apakah yang dimaksud dengan lalu lintas. Nah, ini pertanyaan basic ya tentunya untuk teman-teman semua yang tertarik untuk menjadi PNS khususnya pengawas transportasi darat, tentu harus tahu apa itu yang dimaksud dengan lalu lintas. Di sini ada pilihan ganda di mana A, gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. B, gerak kendaraan di ruang lalu lintas jalan. C, gerak orang di ruang lalu lintas jalan. D, gerak sarana lalu lintas pada prasarana lalu lintas. E, gerak sarana dan prasarana lalu lintas di ruang lalu lintas. Nah, memang ini dari pilihan ganda, eh, definisinya itu cukup dekat ya, teman-teman. Jadi harus jeli mengenai kata kuncinya yang ada pada pengertian lalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Silakan rekan-rekan coba jawab untuk soal pertama. Saya berikan waktu. Baik, sekarang lanjut soal nomor 2. Di sini ada definisi ya, serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan pengertian dari A. Simpul, B. Simpul lalu lintas dan angkutan jalan, C. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, D. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, ataukah E. Manajemen lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, jadi ini lingkupnya masih di dalam Undang-Undang Nomor 22 tadi tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Di sini masih pada unsur definisi. Silahkan rekan-rekan coba jawab. Saya berikan waktu. Ya, baik. Saya lanjut ke persoalan selanjutnya. Yang bukan bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah, nah di sini yang harus digarisbawahi ada konteks yang bukan, berarti di luar dari bagian dari sistem LLAJ itu sendiri. Nah, di sini ada pilihan gandanya di mana A, pengelolaan jalan LLAJ, B, jaringan LLAJ, C, kendaraan dan prasarana LLAJ, D, pengemudi dan pengguna jalan, dan E, keselamatan dan keamanan LLAJ. Silahkan rekan-rekan coba jawab dahulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, terima kasih. Kita akan coba ke soal selanjutnya. Nah, dalam soal keempat ini, di sini ada pemaparan menurut PP, Peraturan Pemerintah ya, nomor 30 tahun 2021. Terminal didefinisikan sebagai, nah ini masih di kaitannya dengan definisi ya. Ini jadi tidak jauh dari dasar-dasar hukum. Di mana pilihan gandanya adalah A, tempat pemberhentian kendaraan umum untuk istirahat, B, pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, C, pusat kegiatan transportasi berbasis jalan, D, tempat parkir kendaraan angkutan umum, dan E, lokasi penjualan tiket resmi angkutan jalan. Silahkan rekan-rekan coba jawab terlebih dahulu. Baik, kira-kira sudah ada bayangan ya untuk soal-soalnya seperti apa. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Dalam soal nomor 5 ini juga masih sama kaitannya dengan PP nomor 30 2021. Marka jalan berfungsi untuk, nah ini marka jalan ya teman-teman. Marka jalan ada yang sudah paham, mungkin ada yang sudah tahu, atau ada yang masih awam. Marka jalan itu berupa garis-garis ya. Garis-garis yang biasanya itu seperti cat kalau kita melihat ada di jalan itu ya. Ada yang putih, ada yang kuning berdasarkan kewenangan. Nah, fungsinya untuk apa sih? Di sini ada pilihan gandanya di mana A, mengatur pergerakan moda transportasi antar wilayah. B, mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. C, menjadi pedoman penempatan rambu lalu lintas. D, menunjukkan lokasi terminal dan parkir. E, memberikan informasi tarif angkutan. Kira-kira dari kelima pilihan ganda ini, mana yang paling benar? Mana yang sesuai dengan definisi dari marka tadi yang dimaksud ya? Silahkan rekan-rekan coba jawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita rekan-rekan sekalian, kita akan masuk pada pembahasan dari setiap soal yang tadi sudah kita baca sama-sama ya. Kita sudah coba jawab. Untuk soal nomor 1, apakah yang dimaksud dengan lalu lintas? Nah, di sini teman-teman harus mengetahui kata kuncinya untuk lalu lintas itu ada gerak, kemudian ada pelibatan kendaraan, ada orang di ruang lalu lintas. Nah, itu ya, rekan-rekan, ruang lalu lintas jalan. Nah, pembahasannya adalah hal ini tertuang pada pasal 1 bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah poin A tadi, gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oke, ini cukup jelas ya, karena sudah mandatori dari undang-undang seperti itu untuk definisinya. Serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan pengertian dari. Nah, di sini harus dilihat bahwasanya bukan simpul tapi serangkaian simpul, artinya kumpulan dari beberapa simpul dan atau ruang kegiatan. Tentunya jawabannya bukan A ya, teman-teman, ataupun B. Tapi di sini adalah D, yaitu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi serangkaian simpul tadi akan membentuk suatu jaringan. Maka definisi dari jaringan berdasarkan pasal 1 bab 1 Ketentuan Umum
di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang bisa kita singkat LLAJ adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan LLAJ. Baik ya, cukup jelas ya. Silahkan nanti kalau rekan-rekan ada pertanyaan, bisa disampaikan langsung dengan mengangkat tangan atau tulis saja di komentar, nanti akan saya bacakan. Oke, untuk soal nomor 3, yang bukan bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah, nah di sini ada kalimatnya dulu diperhatikan, yaitu yang bukan bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Pembahasannya di sini jawabannya adalah E, keselamatan dan keamanan LLAJ. Kenapa? Karena untuk keselamatan dan keamanan LLAJ itu adalah tujuan dari penyelenggaraan lalu lintas ya. Nah, di sini bisa dicek pada pasal 1 bab 1 di ketentuan umum. Apa yang dimaksud dengan sistem LLAJ. Oke, saya bisa lanjut. Nomor 4. Baik, menurut PP nomor 30 tahun 2021, terminal didefinisikan sebagai, di sini ada pilihan gandanya, yang benar adalah B, yaitu pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan. Ini definisinya ya, jadi terminal itu tidak hanya untuk berhenti istirahat, tapi juga berfungsi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan bagi angkutan umum. Ini masih pengertian definisi, memang untuk pengawas transportasi darat ada beberapa yang sifatnya hafalan, rekan-rekan harus minimal memahami dari maknanya seperti apa, sehingga bisa menjawab soal-soal yang mungkin sedikit menjebak ya teman-teman. Nanti kita sama-sama saja, tidak apa-apa. Nanti kita coba sama-sama. Jika masih ada yang salah, nanti kita coba bedah lagi. Kita coba lihat lagi seperti apa dari masing-masing pengertian pada definisi-definisi peraturan yang sudah ada. Saya lanjut. Oke, di sini juga masih sama definisi. PP nomor 30 tahun 2021, marka jalan berfungsi untuk, di sini di definisi bahwasanya marka berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Nah, jadi marka itu sebagai guidance ya, guidance atau pemandu arus lalu lintas seperti apa, ada pemisah lajur, pemisah jalur. Nah, itu yang disebut dengan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Nanti lebih jauh kita akan lihat ada yang disebut dengan rumija, rumaja, ruasja, ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, atau ruang pengawasan jalan. Nah, marka ini juga bisa berfungsi untuk membatasi daerah-daerah kepentingan itu. Ambil contoh misalnya antara jalan dengan separator atau trotoar, juga di samping-samping jalan kita biasanya melihat marka utuh, seperti cat putih atau cat kuning yang utuh. Nah, itu juga salah satu fungsinya dari marka. Oke, selanjutnya.